Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi wasallam. Baik, kita lanjut. Mudah-mudahan sampai halaman 100 nanti. Sampai mana tadi? Sesi berapa sekarang? Sesi 16. Sekarang sesi 16 sampai ke 29 toh? Sekarang 30. Tafaqquh. Kalau pembahasan yang pasal saat ini, pasal berapa sekarang? Pasal ke-5 itu sampai di halaman 90. Kita usahakan sampai 90 dulu, biar besok pagi penutupan. Pasal keberapa tadi? Kelima ya, masih pasal kelima ya. Ke-30. Pengumuman nanti malam habis sesi ini nanti antara setengah 5 atau jam 5 atau jam 6. Saya nggak tahu rampungnya sampai kapan ini. Sesampainya pokoknya. Kalau sampai malam ya sudah, ya tawakal aja pada Allah nanti. Terus nanti angkringan jam habis Isya jam 8 sudah di lapangan sampai jam 9. Bisa tanya jawab langsung dan nanti saya akan sampaikan materi terlebih dahulu. Nanti bisa siapkan pertanyaan-pertanyaan, bisa saya jawab nanti pas kajian angkringan. Besok pagi kita selesaikan materi. Kalau ada ujian ya ujian, kalau nggak ada ya sudah, nggak apa-apa. Jangan amin. Suruh amin di situ. Baik, kita lanjut ke 30. Tafaqquh. Tafaqquh, memperdalam pemahaman dengan menyimpulkan masalah-masalah furu' berdasarkan kaidah-kaidah. Di balik pemahaman ada tafaqquh, proses memahami. Pelakunya adalah orang yang mengaitkan hukum-hukum dengan logika-logika syar'i. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar ucapanku lalu menghafal dan memahaminya, lantas menyampaikannya sebagaimana yang telah didengarnya. Betapa banyak pembawa fikih yang tidak paham fikih, dan betapa banyak pembawa fikih kepada orang yang lebih paham fikih darinya." Ibnu Hoyr berkata menjelaskan makna hadis ini. Hadis ini mengandung penjelasan bahwa fikih adalah upaya menyimpulkan dan meluruskan pemahaman makna-makna ucapan melalui proses memahami secara mendalam. Ia juga mengandung penjelasan tentang kewajiban tafaqquh, upaya memahami secara mendalam, mengkaji makna-makna hadis dan mengeluarkan rahasianya yang tersimpan. Dua orang syekh, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, telah meraih prestasi yang tinggi dalam hal itu. Barang siapa membaca buku-buku kedua imam ini, niscaya hal itu akan menuntunnya di atas jalan lurus menuju tafaqquh. Nah, lihat sekarang kita bahas tafaqquh itu apa. Tafaqquh secara bahasa maknanya tolabul fikhi, mencari al-fikhi. Al-fikhi ini bukan ilmu. Apa itu al-fikhi? Tulis al-fikhi lagi. Jadi bukan secara bahasa, yang langsung tulis saya. Maknanya tafaqquh, nggak usah pakai secara bahasa. Tolabul fikhi, mencari al-fikhi. Al-fikhi adalah
Idraku asrori syariah, mengetahui rahasia syariat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, banyak orang punya ilmu namun tidak punya fikih. Banyak orang punya ilmu namun tidak punya fikih. Artinya fikih di sini gampangannya, rahasia syariat di sini adalah punya pemahaman yang bagus. Saya sebutkan sini perkataan dari Ibnu Mas'ud. Punya pemahaman yang bagus. Lihat. Ibnu Mas'ud pernah mengingatkan, idza kasurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Jika makin banyak qurra, orang yang jadi qori dari kalian, wa qallat fuqaha'ukum, dan sedikit orang-orang yang faqih. Berarti di sini dijelaskan yang berilmu itu banyak, namun yang faqih itu sedikit. Berarti yang tahu luarnya dengan yang tahu pemahamannya, ya, yang tahu luarnya itu lebih banyak. Jadi kesimpulannya tadi faqih, orang yang tahu fikih tadi namanya faqih. Faqih adalah orang yang mengetahui rahasia syariat dan hikmah-hikmahnya. Maka di sini disebutkan oleh Syekh dari perkataan Ibnu Mas'ud, nadarallahu imra'an samiya maqalati fahafidhaha wa wa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba hamili fikhin laisa bifaqih wa rubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Semoga Allah mencerahkan wajah seorang yang mendengar ucapanku lalu menghafal dan memahaminya. Hafidhaha, menghafalnya dan memahaminya. Fa'addaha, lantas menyampaikannya, kama sami'aha, sebagaimana yang telah didengarnya. Farubba hamili fikhin, maka betapa banyak orang yang membawa fikih, artinya membawa ilmu, laisa bifaqih, namun dia tidak paham. Wa rubba hamili fikhin, dan betapa banyak orang yang bawa ilmu, dia sampaikan ila man huwa afqahu, sampaikan pada orang yang lebih paham. Berarti ada yang hadiri kajian dapat ilmu, terus dia bawa pulang sampaikan kepada orang yang belum dengar. Ternyata orang yang belum dengar ini langsung paham, yang hadir nggak paham-paham. Itu tadi kalimat akhir itu ya, wa rubba hamili fikhin ila man huwa afqahu. Maka diperlukan di sini pemahaman, tidak hanya sekadar punya ilmu. Maka Syekh tuntut di sini penuntut ilmu itu harus tafaqquh, punya pemahaman yang dalam. Berarti kita istilahkan punya pemahaman yang dalam. Jadi jangan cuma sekedar ngaji saja. Jangan cuma sekadar banyak punya kitab, jangan sekadar banyak ngaji kitab gitu. Mana pemahamanmu sehingga nantinya bisa diterapkan dengan baik. Ada sini perkataan lagi dari Ibnu Khair. Wa fihi bayanun annal fiqha wal istinbat wal istidrak fi ma'anil kalam min tariqi tafahum. Dari sini kesimpulannya fikih itu adalah istinbat, menyimpulkan dan
Istidrak, mengetahui makna dari kalimat dengan cara memahami mendalam. Wa fi dimnihi bayan wujubi tafakku wal bahthu. Ia juga mengandung penjelasan tentang kewajiban tafakku, lalu mengkaji. Wal bahthu ala ma'anil hadis, dan mengkaji makna-makna hadis, wastikhrajul maknuni min sirrihi, dan mengkaji makna-makna hadis dan mengeluarkan rahasianya yang tersimpan. Nah, yang biasa kita temui ini, kata Syekh Bakar Abu Zaid, ini bisa kita temui pada dua orang ulama besar, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim. Selain mereka itu punya ilmu tentang dalil, memahamkan dalil juga begitu mudahnya. Rahasia-rahasia dalil tadi yang mendalam mereka juga ajarkan. Coba lihat perkataan Ibnu Taimiyah, atau barang siapa membaca buku-buku kedua imam ini, niscaya hal itu akan menuntunnya di atas jalan yang lurus menuju tafakkur. Nah, sekarang coba baca perkataan Ibnu Taimiyah. Salah satu perkataan indah Ibnu Taimiyah adalah ucapannya di forum Tafaqquh Fiddin. Amma ba'du. Dahulu kami berada di sebuah forum untuk mendalami agama dan mengkaji logika hukum-hukum syariat untuk memahami secara mendalam gambarannya, ketetapannya, dasar-dasarnya, dan perinciannya. Jatuhlah pembicaraan kami mengenai titik-titik, maka saya mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kesimpulan masalah ini berdasarkan satu kaidah dan dua pasal. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu, bahwa sebelum memahami secara mendalam, kita perlu melakukan tafakur atau berpikir mendalam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengajak para hambanya dalam banyak ayat dalam kitabnya agar bergerak mengedarkan pandangan untuk berpikir secara mendalam mengenai kerajaan langit dan bumi, serta agar seseorang mengamati dirinya dan apa yang ada di sekitarnya, guna membuka lebar-lebar potensi-potensi intelektual, sehingga ia bisa mencapai penguatan iman, pendalaman hukum, dan kejayaan ilmiah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 242. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya atau hukum-hukumnya supaya kamu memahaminya. Dan dalam surat Al-An'am ayat 50. Qul hal yastawil a'ma wal basir fa afala tatafakkarun. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak berpikir? Oleh karena itu, tafakuh memiliki cakupan yang lebih luas daripada tafakur, karena ia merupakan hasilnya dalam surat An-Nisa ayat 78 yang berbunyi, maka fama liha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Maka mengapa orang-orang munafik itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Akan tetapi aktivitas tafakuh ini harus dibatasi dengan argumentasi dan dihindarkan dari hawa nafsu sebagaimana dalam ayat Al-Baqarah ayat 120. Nah, sekarang aturan tentang tafakuh tadi. Tadi yang pertama disinggung oleh Syekh, berpikir mendalam. Tadi tafakkur. Lakukan tafakkur dulu. Berpikir mendalam. Jadi merenung baik-baik. Terus aktivitas tafakkur ini harus dibatasi dengan argumentasi dan dihindarkan dari hawa nafsu. Berarti hindari hawa nafsu. Poin kedua. Lihat ayatnya. Wala ini taba'ata ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm malaka minallahi min wali wala nasir. Sungguh, jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Wahai penuntut ilmu, berhiaslah dengan perilaku mengamati, bertafakur, memahami, dan bertafakuh. Mudah-mudahan engkau bisa melampaui tahapan faqih hingga mencapai level seorang faqihun nafs, memahami secara mendalam masalah kejiwaan. Sebagaimana pernyataan para ahli fikih, yaitu orang yang bisa menyimpulkan hukum-hukum syar'i berdasarkan logikanya, atau seorang faqihul badan, memahami secara mendalam masalah badan, sebagaimana dalam istilah para ahli hadis. Perhatikan secara komprehensif ketika ada masalah-masalah yang datang dengan mengambil kesimpulan-kesimpulan yang bersifat furu' berdasarkan kaidah-kaidah dasar
dan memperhatikan kaidah-kaidah dan kriteria-kriteria secara sungguh-sungguh. Fokuskan perhatianmu terhadap suatu masalah furu dengan memperhatikannya, lalu memasukkannya ke dalam kerangka syariah yang bersifat umum, yaitu kaidah-kaidah atau kriteria-kriteria yang biasa digunakan seperti kaidah-kaidah tentang kemaslahatan, pencegahan mudorot dan penghilangan kesulitan, pengambilan kemudahan, penutupan pintu kilah, dan pencegahan sarana menuju hal yang haram. Demikianlah, semoga engkau mendapat petunjuk ke jalan lurus selama-lamanya. Sungguh, ini akan membantumu dalam situasi-situasi kritis. Hendaklah engkau melakukan tafakuh, sebagaimana telah kujelaskan, terhadap nas-nas syariah, mencermati hal-hal yang berhubungan erat dengan penetapan hukum syariat, dan memperhatikan tujuan-tujuan syariat. Jika engkau tidak memahami atau tidak pernah mendengar hal ini, maka waktumu akan terbuang sia-sia, dan sebutan bodoh layak dilabelkan kepadamu. Sifat inilah yang memberimu pembeda spesifik dan standar benar tentang pencapaian ilmu dan kemampuan menyimpulkan hukum. Nah, sekarang lihat pengertian fakih menurut beliau. Seorang ahli fikih adalah ahli fikih menurut beliau, orang yang menghadapi suatu peristiwa yang tidak ada nas mengenainya lalu menyimpulkan hukumnya. Nah, berarti seorang ahli fikih bisa berijtihad. Jadi kalau dia tidak bisa berijtihad, berarti dia bukan ahli fikih. Terus seorang ahli balaghah. Seorang ahli balaghah bukanlah orang yang bisa menyebutkan kepadamu klasifikasi-klasifikasi dan pembagian-pembagian balaghah. Akan tetapi orang yang pemahaman balaghahnya berfungsi ketika membaca kitab Allah, misalnya, lalu mengeluarkan berbagai aspek balaghah tersebut dari simpanan ilmunya. Begitu pula ketika menulis atau berkhutbah, ia bisa merangkai kalimat-kalimat yang indah. Demikianlah dalam seluruh bidang ilmu. Nah, berarti kalau ahli fikih dia lebih mendalam lagi. Kalau ahli balaghah bisa terapkan ke pembahasan tafsir dan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi intinya dari masalah tafakur di sini adalah benar-benar ada pendalaman. Maka itu dari tafakur memperdalam pemahaman dengan menyimpulkan masalah-masalah furu' berdasarkan kaidah-kaidah. Maka di sini ada kaidah-kaidah bisa disimpulkan juga untuk mendalami sesuatu. Dan itu bisa diterapkan dalam hal yang lainnya. Terus yang ke-31. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu dan meraihnya. Jangan khawatir ketika ada salah satu bidang ilmu yang belum dibukakan jalannya untukmu. Sebagian ilmu juga sulit dipahami oleh sebagian ulama yang termasyhur. Di antara mereka ada yang menyatakan terus terang mengenai hal itu, sebagaimana bisa kita temukan dalam biografi mereka. Di antaranya Imam Asma'i, kesulitan menguasai ilmu arud. Imam Ruhawi, seorang muhadits, kesulitan menguasai ilmu khat. Ibnu Solah, kesulitan memahami ilmu mantik. Abu Muslim An-Nahwi, kesulitan memahami ilmu sorof. Imam Suyuti, kesulitan menguasai matematika. Abu Ubaidah Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ansori, Abul Hasan Al-Qoti, Abu Zakaria Yahya bin Zayad Al-Fara, dan Abu Hamid Al-Ghazali. Kelima ulama ini kesulitan menguasai ilmu nahwu. Nah, kesulitan menguasai ilmu nahwu. Jadi kesimpulannya, sebagian ilmu itu juga sulit dipahami oleh sebagian ulama yang masyhur. Jadi jangan kira seorang yang pakar ini akhirnya pakar semuanya, juga enggak. Ya, dia punya kelemahan tadi di sini. Ada yang ilmu arud, ini salah satu bidang bahasa Arab ya. Ilmu khat, bahasa Arab lagi. Ada ilmu mantik, ada ilmu sorof, ada yang nggak bisa ilmu nahwu. Maka kesimpulannya, bersandarlah kepada Allah, karena ada saja yang sulit kita pahami. Maka jangan khawatir ketika ada salah satu bidang ilmu yang belum dibukakan jalannya untukmu. Maka kalau ada yang ngaji kok nggak paham-paham, nggak usah khawatir. Ya memang nggak paham. Nanti ada satu waktu nanti dibukakan pintu itu. Ya. Ini kok bolak-balik ngaji, ini bahas semua sifat, cuma bengong saja. Wah, apa itu takwil, apa itu taktil, apa itu tahrif, apa itu tamsil, takyif, tafwid. Ini apalagi istilahnya ini. Saya bolak-balik dengar kayak gitu, nggak mudeng juga, nggak paham-paham juga. Jangan khawatir, ada satu bidang ilmu yang kita belum dibukakan pemahaman pada bidang ilmu itu. Ya.
Mungkin kuasai dia lainnya, dia kuasai waris misalnya, namun nahwu nggak bisa. Bisa seperti itu. Maka ya tetap belajar. Nanti mudah-mudahan dibukakan untuk suatu waktu, dibukakan pada pintu tersebut. Terus, wahai penuntut ilmu, lipat gandakan semangat. Datanglah kepada Allah dengan berdoa, bertawakal, dan bersimpu di hadapannya. Nah, berarti ditulis jika belum terbuka memahami satu pintu ilmu, maka berdoa, bertawakal, dan bersimpu di hadapan Allah. Nah, lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sering mengucapkan doa ketika kesulitan menafsirkan satu ayat dari kitabullah. Ini doa Ibnu Taimiyah, kata Syekh Bakar Abu Zaid. Ya muallima Adam wa Ibrahima allimni wa ya mufahima Sulaimana fahimni. Wahai yang mengajari Adam dan Ibrahim, ajarilah aku. Wahai yang memahamkan Sulaiman, pahamkanlah aku. Nah, wahai yang mengajari Adam dan Ibrahim, ajarilah aku. Yang memahamkan Sulaiman, pahamkanlah aku. Ulama sekaliber Ibnu Taimiyah masih berdoa kayak gitu itu loh. Setelah itu beliau dimudahkan dalam mempelajari dan memahaminya. Maka tadi solusinya dengan doa. Terus 32. Amanah ilmiah. Penuntut ilmu harus benar-benar menghias diri dengan sifat amanah ilmiah, baik dalam belajar, mengemban, beramal, dan menyampaikan ilmu. Kejayaan suatu umat. Nah, amanah ilmiah dalam apa saja berarti? Belajar, mengemban, dan beramal, serta menyampaikan ilmu. Nah, ilmiah dalam hal itu. Fitolab mencari tahammul, itu mengemban, dia ambil ilmu tadi. Amal itu beramal, balak menyampaikan, wal ada ya, dan menyampaikan ilmu. Terus kejayaan suatu umat tergantung pada kebaikan amalnya. Kebaikan amalnya tergantung kepada kebenaran ilmunya. Kebenaran ilmunya tergantung kepada sifat amanah para ulamanya dalam menyampaikan dan menjelaskan ilmu. Barang siapa berbicara tentang suatu ilmu tanpa keamanahan, maka ia telah menimpakan borok pada ilmu dan membuat lubang di jalan menuju kejayaan umat. Nah, lihat, dia telah membuat borok pada ilmu. Jadi dia harus ketika belajar yo amanah, ketika mengemban ngambil yo amanah, kalau beramalnya juga demikian, menyampaikan pun demikian, agar ya tidak nampak sifat-sifat jelek dari ilmu tadi. Terus kelompok-kelompok yang berafiliasi kepada ilmu tidak pernah steril dari orang-orang yang tujuannya menuntut ilmu bukan untuk berhias dengan perilaku utama atau memberi orang lain manfaat dengan ilmu yang telah mereka ketahui. Orang-orang seperti mereka itu, engkau tidak bisa menemukan sifat amanah bersemayam pada diri mereka. Mereka tidak merasa bersalah andai kata meriwayatkan ilmu yang tidak pernah mereka dengar atau menggambarkan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Inilah yang dulu mendorong para ulama melakukan naqdur rijal, kritik terhadap rawi hadis, dan pengklasifikasian antara orang yang berbicara berlebihan dan orang yang berbicara seusai dengan kadar ilmunya yang diketahuinya. Dengan demikian, para penuntut ilmu bisa melihat jelas nilai dari apa yang mereka baca. Mereka dengan jelas mengetahui kedudukannya tanpa kesamaran. Artinya, kejujuran atau kedustaannya telah bisa dipastikan. Setidaknya, bisa dipastikan manakah di antara kedua sifat tersebut yang lebih dominan, atau apakah kemungkinan di antara keduanya sama besar. Nah, ini yang jelas secara umum amanah ilmiah seperti tadi dijelaskan. Terus yang ke-33. 33. Kejujuran. Kebenaran, ketutur kata adalah indikasi kewibawaan, kemuliaan jiwa, kebersihan hati, ketinggian motivasi, kekuatan akal, penghantar cinta kepada umat manusia, kebahagiaan komunitas, dan penjagaan agama. Oleh karena itu, kejujuran merupakan kewajiban setiap individu. Nah, dicatat kewajiban setiap individu. Jujur itu setiap individu harus miliki. Apalagi penuntut ilmu. Terus alangkah rugi siapa yang mengabaikannya.
siapa yang mengabaikan kejujuran berarti telah mencederai pribadi dan ilmunya. Nah, Imam Al-Auza'i berkata, ta'allami sidqa qabla an tata'allamal ilma. Belajarlah kejujuran sebelum engkau mempelajari ilmu. Nah, belajarlah kejujuran sebelum engkau mempelajari ilmu. Kata siapa tadi? Imam Al-Auza'i. Terus Imam Waqi' berkata, dalam profesi ini hanya orang-orang jujur yang bisa memperoleh kedudukan tinggi. Nah, berarti dengan jujur akan memperoleh kedudukan tinggi. Terus, oleh karena itu, semoga Allah merahmatimu. Belajarlah kejujuran sebelum engkau mempelajari ilmu. Kejujuran artinya berbicara sesuai dengan kenyataan dan keyakinan. Nah, dicatat tuh. Kejujuran artinya berbicara sesuai dengan kenyataan dan keyakinan. Berbicara sesuai kenyataan dan keyakinan. Lalu, jalan kejujuran hanya satu. nah, jalan kejujuran hanya satu. Adapun Kebohongan lawannya memiliki banyak jenis, warna, dan jalan yang tersimpul dalam 3 hal. 1. Kebohongan orang yang mengambil muka. Ia merupakan ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan keyakinan. Misalnya, orang yang mengambil muka di hadapan orang yang diketahuinya sebagai orang fasik atau ahlu bid'ah, lantas mengatakannya sebagai seorang yang istiqomah. Nah, itu kebohongan orang yang mengambil muka, cari muka. Terus, 2. Kebohongan munafik. Ia merupakan ucapan yang tidak sesuai dengan keyakinan meskipun sesuai dengan kenyataan. Contohnya, orang munafik yang berbicara dengan ucapan ahlus sunnah dan orang-orang yang mengikuti hidayah. padahal dia itu munafik. Ini kebohongan munafik. Terus yang ketiga, 3. Kebohongan orang bodoh, yaitu ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataan tetapi sesuai dengan keyakinan. Contohnya, orang meyakini kesolehan orang sufi, ahlu bid'ah, sehingga mengatakannya sebagai wali. itu kebohongan orang bodoh. Nganggap sufi itu yang paling soleh, dia wali Allah yang paling wali gitu. Terus, tetaplah di atas jalan kebenaran atau kejujuran. Jangan menggerakkan lidah, memonyongkan bibir, atau membuka mulut, kecuali berbicara dengan kalimat-kalimat yang menggambarkan perasaanmu yang tulus di dalam hati, seperti cinta dan benci atau keadaan lahirmu, seperti yang diketahui oleh panca indera, pendengaran, mata, penciuman, pengecap, dan indera penyentuh. Seorang yang jujur tidak akan mengatakan aku mencintaimu, sedangkan ia benci. Juga tidak mengatakan aku mendengar, sedangkan ia tidak pernah mendengar. Demikian seterusnya. Nah, dia katakan aku mendengar, padahal ia tidak dengar gitu. Atau dia katakan hadir, padahal dia tidak hadir. Bohong dia berarti. Terus, waspadalah, jangan sampai dirimu dikepung oleh banyak prasangka yang menyebabkanmu berdusta tanpa sadar, meski telah bertekad berbicara jujur, sehingga engkau dicatat dalam daftar para pendusta. Cara untuk menjamin hal ini adalah, jika dirimu mendorongmu agar berbicara tidak jujur, maka paksalah ia mengingat kedudukan dan kemuliaan sifat jujur, serta kehinaan dan kerendahan sifat bohong. Juga bahwa siapa berbohong pasti akan terbongkar kebohongannya. Nah, itu dicatat. Siapa yang berbohong akan terbongkar kebohongannya. Wa annal kadhiba an qaribin yankashif. Dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, wa annal kadhiba an qaribin yankashif. Orang yang bohong dalam waktu dekat akan terbongkar kebohongannya. Itu pasti itu. Wa annal kadhibi an qaribin yankashif. Ayo dibaca lagi. Jangan membuka jalan untuk menggunakan kata sindiran atau kiasan, kecuali dalam ruang lingkup terbatas yang sudah ditetapkan oleh syariat. Wahai penuntut ilmu, berhati-hatilah, jangan sampai kejujuran terlepas, berubah menjadi sindiran dan kiasan, atau bahkan menjadi kebohongan.
Akibat paling buruk dari terlepasnya kejujuran adalah berbohong dalam hal ilmu karena penyakit perlombaan dengan sesama dan keinginan meraih popularitas. Nah, bisa jadi dia itu bohong karena ingin berlomba dengan yang lainnya dan cari popularitas. Terus, siapa yang menginginkan popularitas melebihi kapasitasnya, hendaklah menyadari bahwa di tempat pengintaian ada mereka yang memiliki pandangan tajam dan pena yang jeli. Mereka itu menimbang antara popularitas dengan pengaruh, sehingga engkau akan ditelanjangi melalui 3 hal. 1. Hilangnya kepercayaan kepadamu dalam hati banyak orang. 2. Hilangnya ilmumu dan berkurangnya penerimaan. 3. Engkau tidak dipercaya lagi meskipun engkau berbicara benar. nah lihat, ini dampak atau efek dusta. Ya, dampak jelek dari bohong. Satu apa? Hilangnya kepercayaan. Orang nggak percaya lagi sama kita. Sama orang berbisnis juga kayak gitu itu. Kalau sudah bohong-bohong, nggak mungkin lagi orang itu percaya sama dia. Yang kedua, hilangnya ilmu. Ilmunya sudah nggak berkah lagi. Yang ketiga, tidak dipercayai lagi. Meskipun ketika itu kita berkata benar, tidak dipercaya lagi meskipun kita berkata benar. Orang sudah nggak naruh percaya lagi. Ringkasnya, barang siapa yang selalu mengemas kata, maka ia sebangsa tukang sihir. Sedangkan tukang sihir tidak akan pernah beruntung apapun yang dilakukannya. Wallahu alam. Nah, satu lagi, perisai penuntut ilmu 34. Perisai penuntut ilmu. Perisai penuntut ilmu adalah aku tidak tahu. Adapun Nah, itu tulis. Perisai penuntut ilmu adalah mengatakan saya tidak tahu. Jangan jadi orang yang sok tahu. Baca. adapun yang akan merobek tabirnya adalah kesombongan untuk mengatakannya dan ucapan konon dikatakan. Oleh karena itu, jika ucapan aku tidak tahu adalah setengah ilmu, maka ucapan konon ada yang mengatakan dan saya kira adalah setengah kebodohan. Nah, itu setengah bodoh. Berarti kalau kita tidak tahu ilmu, katakan la adri, saya tidak tahu. Mengatakan saya tidak tahu itu sama dengan setengah ilmu. Itu saya tidak tahu itu setengah ilmu. Mengatakan saya tidak tahu itu setengah ilmu. Terus yang 35. 35. Menjaga modal, waktu-waktu dalam hidupmu. Jagalah waktu dengan sebenar-benarnya untuk hal-hal produktif. Bersekutulah dengan pekerjaan, bukan dengan pengangguran dan kesombongan. Bersahabatlah dengan pekerjaan. Jangan bersahabat dengan permainan atau perbincangan. Jagalah waktu dengan sungguh-sungguh dan penuh kesungguhan. Selalu belajar bersama guru dan sibuk dengan ilmu. Baik membaca, membacakan, mengkaji, menghayati, menghafal, dan mencari. Nah, situ Syekh katakan kurangi permainan atau banyak ngobrol. Ya, kurangi permainan dan banyak ngobrol, banyak nongkrong. Kalau nggak ada manfaat, tinggalkan. Kalau cuma selingan saya tidak apa-apa, bukan keseriusan tiap hari gitu. Sibuk di situ dengan bil ilmi, dengan ilmu, kiroatan, membaca, wa ikroan, bacakan pada yang lain, mutola'ah, dia menelaah, tadabburon, dia itu tadabbur, hifzon, menghafal, bahsan, membuat riset atau penelitian. Apalagi sini kata Syekh, apalagi di masa-masa muda. Ya, masa-masa muda, masih sehat. Gunakan kesempatan itu untuk belajar. Beliau katakan di sini masa muda itu masa konsentrasi hati dan pikiran.
Kalau yang ada saat ini ya, beliau katakan ini waktu jam'il qalbi wastima'ul fikri. Waktu muda itu waktu untuk mengkonsentrasikan hati, artinya konsentrasi, dan pikirannya itu menyatu, artinya mudah berpikir. Gampangannya itu sebelum nikah itu belajar. Kalau ilmu masih kurang, mendingan mikir belajar aja dulu. Nggak apa-apa, nanti kayak Ibnu Taimiyah nanti itu tua-tua itu baru mikir gitu. Ya kalau ilmunya mau banyak gitu. Ibnu Taimiyah kan nggak nikah-nikah. Siapa lagi? Imam Nawawi juga nggak nikah-nikah. Namun ya nanti tiap orang mikir lagi sendiri, nanti banyak galau. Nanti kalau sudah parah malah onani lagi. Ya. Maka timbang-timbang masing-masing. Masalahnya gimana? Saya mau menikah ataukah ya menuntut ilmu? Terus pilih apa, Mas? Nikah apa? Belajar? Belajar nikah. Belajar nikah. Ya. Belajar nikah. Nikah dan belajar bareng. Di sini karena masa muda itu, ya, belum banyak kesibukan, belum banyak mikir macam-macam, belum mikir kerjaan, belum mikir istri, belum mikir gamisnya istri, belum mikir tasnya istri. Itu, gur jomblo itu enak banget itu jomblo itu. Alhamdulillah, iya alhamdulillah. Beliau katakan likilati syawagil, kesibukannya sedikit. Ya, kesibukannya sedikit itu. Sayangnya di waktu muda sudah tahu itu kesibukannya nggak terlalu banyak mikir ilmu, malah mikir jalan-jalannya lebih banyak, ridingnya lebih banyak, travelingnya lebih banyak, hikingnya lebih banyak, lihat pantainya lebih banyak daripada tolabul ilmi. Itulah musibahnya itu. Tahu pantai lebih banyak daripada tahu kitab. Gampangannya itu. Saya itu selama belajar di Jogja itu baru tahu pantai pas nikah itu, baru tahu pantai. Pas di Gunung Kidul mana nikah. Kalau nggak di Gunung Kidul ya nggak tahu pantai juga gitu. Ya ada tahu mau ke pantai mana itu nggak tahu itu. Karena waktu libur nggak ada lagi waktu libur. Belajar, mumpung. Kalau yang lainnya sudah hiking terus, wah mumpung libur ini hiking. Naik gunung, berapa hari naik gunung? 3. Mending daurah, saya daurah. Naik Gunung Kidul. Naik Gunung Kidul. Iya kan? Sama. Capek mana coba? Capek mana? Hiking. Lapar lagi. Sini cuma dengar, habis itu lapar ya ada snack, minum. Insyaallah. Enak banget. Masa muda mbok gunakan baik-baik gitu loh. Saya ini nukil di sini nih. Belum banyak kesibukan. Itu ya nom-nom ini catat dulu. Itu dibesarin itu loh. Saya belum sibuk. Jangan sok sibuk. Cuma ngaji 1 minggu berapa kali aja, belum mikir bisnis apa-apa. Cuma mikir kuliah aja. Mikir tugas akhir juga masih tunda-tunda terus. Sesok 5 tahun belum nampung-nampung, itu belum dapat surat cinta dari rektorat. Ini peringatan, ya surat cinta peringatan maksudnya. Ini sering banget itu. Oh, ada waktu ini, waktu muda ini, belum singgung banget nih anak-anak muda di sini nih. Likillati syawagil wasawarifi anil iltizamatil hayati wa tarausi. Ya, karena belum banyak kesibukan disebabkan oleh tuntutan hidup dan kepemimpinan gitu. Belum mimpin apa-apa dia. Masih ringan beban dan tanggungan keluarga. Maka ada syair katakan malil mu'ili walil awali innama yas'a ilaihinnal alfaridu wal alfaridu. Orang yang banyak tanggungan mana mungkin mendaki tempat-tempat tinggi. Hanya yang benar-benar sendirilah, yaitu jomblo lah yang mampu berjuang menggapainya. Iya kan? Kalau sudah banyak tanggungan, mikir anak, mikir ini, gimana dia mungkin mikir hiking coba? Ya, mau bawa anak gitu, 5 gitu, 4 gitu, bawa naik sana sama istri gitu. Pulang mikir sendiri, mikul itu istri sama anak-anak itu. Nggak mungkin dia mikir kayak gitu. Maka yang benar-benar sendirilah, ya itu berarti jomblo kan?
Jomblo bahasa Arabnya itu al-faridu, al-farid. Al-farid, yang mampu berjuang menggapainya. Yasal ilaihin al-faridul faridu. Ya Allah, Syekh, Bu, jangan nyinggung-nyinggung jomblo terus, itu kasihan banget. Padahal lagi bahas waktu tadi. Kenapa dibahas anak muda di sini? Kok kaitannya waktu dengan anak muda apa? Kenapa? Anak muda banyak menyia-nyiakan waktu. Maka beliau singgung benar. Waktunya habis dengan sia-sia. Terus, jangan terbiasa-biasa. Jangan terbiasa menunda-nunda. Jangan katakan kepada dirimu bahwa kamu akan menundanya hingga begini. Setelah selesainya pekerjaan ini dan seterusnya. Bersegeralah sebelum engkau menjadi bukti kebenaran ucapan Abu Tohan Al-Qoini. Faktor-faktor usia membuatku terbungkuk. Nah, lihat. Hanatni haniyatud dahri hatta ka'anni khatilun adnu li sayyidin qasirul khatwi yasibu man ra'ani walastu muqayyadan anni biqaidin. Faktor-faktor usia membuatku terbungkuk hingga diriku bak pemburu yang merunduk mendekati mangsa. Langkah kaki pun pendek-pendek, yang melihatku mengira aku terikat, padahal aku tidak terikat. Faktor-faktor usia membuatku terbungkuk, hingga diriku bak pemburu yang merunduk mendekati mangsa. Langkah kaki pun pendek-pendek, yang melihatku mengira aku terikat, padahal aku tidak terikat. Nah, di sini maksudnya jangan menunda-nunda. Berarti dari poin ke-35 ini poin pentingnya jangan menunda-nunda waktu. Waktu dalam belajar. Terutama tadi yang muda, ada kesempatan belajar. Terus Usama bin Munkit mengatakan, "Ma'asamanina asad dha'fu fi jasadi wa sa'ani dha'fu rijli wa tirabu yadi. Idza katabtu fa khatti khattu mattaribin ka khatti murta'ishil kaffaini murta'idi fa'jab li dha'fi yadi an hamliha qalaman min ba'di hamlil qana fi labbatil asadi faqul liman yatamanna tula muddatihi hadhi awaqibu tulil umri wal mudadi." Baca artinya. Seiring usia 80, kelemahan menjalari tubuhku, lemah kakiku dan gemetar tanganku benar-benar mengesalkanku. Ketika menulis, tulisanku berkelok-kelokan, seperti tulisan orang yang tangannya selalu gemetaran. Nah, itu usia berapa tadi? 80. Nah, 80. Nah, itu jangan nunggu usia 80 dulu berarti. Terus. Sungguh heran, betapa lemah tanganku hanya sekadar mengangkat pena. Padahal dulu biasa mengujamkan tombak ke dada singa. Katakan kepada siapa yang mengangankan hidup panjang, inilah akibat usia dan masa hidup yang panjang. Nah, jadi di syairnya dia menyesal ketika usianya sudah itu gemetar, dia pegang sesuatu, sudah sulit untuk menulis gitu. Baru dia menyesal. Dia lupakan waktu mudanya dulu. Nah, dia menyesali waktu muda yang dulu dia sia-siakan sia-sia. Terus, jika engkau bergegas, maka itu merupakan bukti bahwa engkau seseorang yang memiliki motivasi tinggi dalam bidang ilmu. Nah, terus break dulu 2 menit.